Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film kartun animasi yang berjudul Despicable Me 4. Film yang dirilis pada tahun 2024 ini menceritakan tentang Gru dan para Mega Minions dalam menghadapi musuh baru sekaligus teman lamanya yang mempunyai kekuatan kecoa super. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, terlihat Gru bersama ketiga Minions menaiki mobil sport menuju ke suatu tempat rahasia yang bernama Lychee Passbone. Di sana adalah tempat sekolah para penjahat. Gru dan ketiga Minions, yaitu Phil, Raph, dan Ron, menghadiri sebuah reuni akbar di sekolah tersebut. Di sana, Gru bertemu dengan teman lamanya bernama Maxim Lemal dan pacarnya Valentina. Maxim mengejek Gru yang dulunya adalah penjahat terhebat, tetapi sekarang udah tobat dan malah bekerja sama dengan AVL untuk membasmi para penjahat. Tak lama kemudian, seorang nenek yang merupakan kepala sekolah di sana akan mengumumkan pemenang penghargaan untuk siswa terbaik di alumni tersebut. Dan alumni terbaik tahun ini adalah Maxim Lemal. Maxim lalu berkata kalau dia telah menciptakan kekuatan super dari hewan yang sangat disukai anak-anak, yaitu seekor kecoa. Kemudian Maxim berubah menjadi manusia kecoa di hadapan semua orang. Tak disangka, ternyata Gru sengaja datang ke acara alumni tersebut dengan tujuan untuk menangkap Maxim bersama para agen AVL lainnya. Hingga akhirnya Maxim pun berhasil ditangkap. Sebelum dibawa pergi, Maxim berkata kalau dia akan membalas dendam kepada Gru dan semua keluarganya. Singkat cerita, kita diperlihatkan Gru yang sudah memiliki seorang anak laki-laki bernama Gru Junior. Namun karena Gru jarang ada waktu bersama anaknya, Junior kelihatannya nggak suka dekat-dekat dengan ayahnya. Tiba-tiba, ketua AVL Silas Ramsbottom datang ke rumah Gru dan menunjukkan video dari Maxim yang ditahan. Tak disangka, Maxim bisa membebaskan dirinya dengan sangat mudah. Maxim mengingatkan Gru untuk berhati-hati karena dia udah tahu tempat tinggal Gru dan keluarganya. Mengetahui itu, Gru pun langsung panik dan segera bergegas pindah bersama keluarganya. Mereka akan pergi ke suatu tempat yang bernama Mayflower. Dengan berat hati, Agnes meninggalkan kambing kesayangannya dan menitipkannya kepada agen AVL. Sementara para minion lainnya sedang dipindahkan dan akan tinggal di markas AVL. Silas berkata kalau AVL akan menguji coba beberapa minions untuk mengembangkan kekuatan super di markas AVL. Singkat cerita, Gru dan keluarganya sudah tiba di komplek perumahan Mayflower. Di sana adalah tempat tinggal para agen rahasia yang sengaja ditempati untuk melindungi identitas mereka. Mereka terlihat sangat senang melihat bangunan rumah yang sangat mewah. Hingga akhirnya mereka pun sampai di rumah baru mereka. Di sisi lain, terlihat seorang perempuan yang sedang mengintip mereka dari jendela. Silas berkata, agar identitas mereka tidak diketahui, mereka harus menggunakan nama baru dan juga pekerjaan baru. Gru bernama Chad Cunningham yang pekerjaannya adalah sales panel solar. Sedangkan Lucy bernama Blanche yang pekerjaannya adalah hairstylist di sebuah salon. Sementara ketiga anaknya bernama Brie, Blair, dan Britney. Awalnya Gru nggak setuju dengan keputusan Silas. Tetapi dengan dia rehat dari AVL, Gru bisa punya lebih banyak waktu untuk bermain bersama anaknya. Di sisi lain, terlihat seekor kecoa yang sedang menuju ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah markasnya Maxim dan Valentina bersama para kecoanya.
Maxim berencana untuk membalas dendam kepada Gru dengan cara menculik anaknya, yaitu Junior. Lucy yang akan bekerja di salon lalu menitipkan Junior kepada Gru. Sementara Gru juga akan mengantar Margot ke sekolah barunya. Sebelum berangkat, Gru menyapa tetangganya yang bernama Perry dan putrinya yang bernama Poppy. Kemudian mereka pun berpisah karena harus mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Gru bertemu lagi dengan Poppy yang sepertinya mencurigainya. Di sisi lain, terlihat para minion yang sedang melakukan latihan di markas AVL. Kemudian, Silas memberitahu para minions alasan mereka berada di sini, yaitu untuk sebuah misi menangkap Maxim. 5 minion selalu terpilih untuk melakukan uji coba super serum. Mereka dimasukkan ke dalam tabung eliksir dan mulai diproses. Hingga akhirnya, mereka berhasil berubah menjadi Mega Minions dengan kekuatan super yang berbeda-beda. Sementara itu, Edith dan Agnes mengikuti kelas karate yang dilatih oleh seorang pelatih songong. Tak disangka, Edith berhasil mengalahkan si pelatih dengan membuat jempol kakinya keseleo. Di sisi lain, Lucy yang baru bekerja sebagai penata rambut di sebuah salon tak sengaja membuat kekacauan di sana. Di tempat lain, Maxim telah berhasil menciptakan sebuah senjata super di mana orang yang terkena senjata itu akan berubah menjadi manusia kecoa dan mengikuti perintahnya. Dia juga berhasil menciptakan sebuah robot kecoa yang sangat besar. Bersama dengan Valentina, mereka keluar untuk mencari keberadaan Gru dan keluarganya. Kembali ke Gru yang lagi menunggu Margot pulang sekolah. Di dalam mobil, Gru dikerjain sama si Junior yang udah mulai bisa ngisengin orang. Malam harinya, ketika Gru lagi buang sampah, tiba-tiba dia dikejutkan oleh si Poppy yang ternyata udah tahu identitas Gru dan keluarganya. Dia juga tahu kalau dulunya Gru adalah seorang penjahat super. Poppy lalu membuat kesepakatan dengan Gru bahwa dia akan merahasiakan identitasnya dengan syarat Gru harus ikut melakukan perampokan bersamanya. Di markas AVL, para minions menyambut kehadiran Mega Minions. Tetapi sayangnya, mereka masih belum bisa mengendalikan kekuatan mereka dengan baik. Silas akhirnya menyuruh para Mega Minions untuk berlatih di luar agar mereka bisa mengendalikan kekuatan mereka. Keesokan harinya, Poppy memberikan pesan kepada Gru yang menyuruhnya untuk datang ke rumah pohon miliknya. Sementara itu, Maxim dan Valentina sedang mencari keberadaan rumah Gru. Maxim bercerita bahwa ketika di sekolah dulu, Gru pernah mencuri pertunjukan bakatnya sehingga membuatnya sangat benci dengan Gru. Karena bensin pesawat kecoanya habis, Maxim mampir ke SPBU terdekat. Namun, karena kartu debit yang dia gunakan nggak bisa-bisa, dia pun memaksa pekerja di situ dengan menggunakan senjata super miliknya. Di sisi lain, Lucy, Edith, dan Agnes sedang berbelanja di supermarket. Namun tiba-tiba muncul wanita yang menjadi customer Lucy di salon tadi. Lucy pun berniat untuk kabur. Namun sayangnya, si wanita itu mengetahui keberadaan Lucy dan dia pun segera mengejarnya. Untungnya, Lucy dan anak-anak berhasil selamat dari kejaran. Sementara itu di rumah pohon, sambil menunggu Gru datang, Poppy dan kucingnya sedang melakukan permainan dance. Tak lama kemudian, Gru sampai di sana.
Poppy berkata bahwa dia dilahirkan untuk menjadi seorang penjahat dan dia ingin menjadi penjahat yang lebih hebat dari Gru. Poppy lalu memperlihatkan miniatur dari sekolah Gru. Poppy berniat untuk mencuri maskot sekolah tersebut, yaitu seekor musang bernama Lenny. Poppy juga berkata kalau dia ingin bersekolah di sekolah penjahat tersebut. Awalnya Gru menolak, tetapi karena dia nggak mau identitasnya dibocorkan, akhirnya Gru pun setuju. Kemudian mereka pergi ke sekolah Gru dengan menaiki balon udara. Sementara itu, para Mega Minion sedang berlatih dan mencari siapa saja yang akan mereka tolong. Tetapi sayangnya, niat baik mereka malah bikin semuanya jadi kacau. Bukannya menjadi pahlawan, mereka malah dicap pengacau oleh para warga. Untungnya, Silas segera menjemput mereka. Singkat cerita, Gru dan yang lainnya telah sampai di sekolah penjahat. Namun, gara-gara kebodohan para minions, tas yang dibawa oleh Gru tertukar dengan tas perlengkapan milik Junior. Namun pada akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam dan menuju ke ruang tempat maskot Lenny berada. Sesampainya di depan ruangan, Gru menyadari ada sebuah sinar laser kasat mata. Saat mereka lagi kebingungan, tiba-tiba Junior udah masuk ke dalam. Gru yang panik mencoba membujuk Junior untuk kembali. Secara nggak sengaja, Junior menekan tombol untuk mematikan sinar laser dan mereka pun berhasil masuk. Kemudian mereka berhasil menemukan kandang Lenny di mana Lenny sedang tertidur pulas. Ketika Gru akan menyuntikkan serum ke tubuh Lenny, tiba-tiba Junior membuka pintu kandang yang membuat Lenny terbangun dan mengamuk. Untungnya, Lenny berhasil dijinakkan oleh Junior dengan menggunakan minuman susu miliknya. Namun, karena alarm berbunyi, si nenek pun jadi terbangun. Si nenek langsung bergegas untuk menangkap mereka. Untungnya, Gru dan yang lainnya berhasil kabur dengan menggunakan kereta terbang. Sesampainya di rumah, Poppy berterima kasih kepada Gru karena telah menemaninya mengambil maskot Lenny. Karena kejadian tadi, Junior terlihat sudah menyukai Gru sebagai ayahnya. Di sisi lain, si nenek berhasil menemukan keberadaan rumah barunya Gru dari alat pelacak milik Lenny. Kemudian dia pun langsung memberitahu Maxim. Keesokan harinya, Gru dan Lucy akan pergi bermain tenis bersama dengan Perry dan istrinya. Sementara anak-anak dan para minions tinggal di rumah. Di situ juga ada Poppy yang membawa maskot Lenny. Sesampainya di klub tenis, Gru akan bertanding melawan Perry. Namun karena tahu Gru nggak bisa main tenis, wasit minion pun membantu Gru. Sementara itu di rumah, anak-anak dan para minion sedang bermain bersama. Lalu tiba-tiba bel berbunyi dan Agnes pun membukanya. Ternyata itu adalah si nenek dan dia memaksa untuk masuk ke dalam. Poppy yang melihat keberadaan si nenek, dia pun langsung pergi dan membawa maskot Lenny keluar. Kemudian, Margo mengirim pesan kepada Gru bahwa ada seseorang yang sedang mencarinya dan dia tahu identitasnya sebagai Gru. Gru yang panik, dia pun langsung pulang bersama Lucy yang segera menghubungi markas AVL. Karena keadaan darurat, para Mega Minions pun segera dipanggil untuk misi menangkap Maxim.
Sesampainya di rumah, si nenek meminta maskot Lenny dikembalikan. Si nenek yang sangat marah lalu menyerang Gru dan keluarganya. Sementara itu, Maxim dan Valentina telah sampai di rumah Gru dan secara nggak sengaja mereka bertemu dengan Junior yang terdorong keluar karena kekacauan di dalam. Mereka pun langsung membawa Junior pergi. Lucy yang menyadari Junior nggak ada, dia pun langsung menyuruh Gru untuk mengejarnya. Namun sayangnya, Gru nggak keburu menyelamatkan Junior. Untungnya, Poppy tiba-tiba datang dengan kereta terbangnya dan mereka pun segera mengejar pesawat Maxim. Hingga akhirnya, pesawat kecoa Maxim mendarat di atas gedung tinggi. Gru terkejut melihat Junior yang udah berubah menjadi manusia kecoa. Valentina yang membawa kapal kecoa langsung menyerang Gru hingga membuat Gru terdesak. Namun karena kecerobohannya, Valentina malah menjatuhkan dirinya ke lantai bawah. Kemudian Gru berusaha melawan Maxim yang akan membawa Junior pergi. Sampai akhirnya Gru terdesak dan akan terjatuh ke bawah. Karena nggak tega melihat ayahnya, akhirnya Junior pun tersadar dan berbalik menyerang Maxim hingga membuatnya jatuh ke bawah. Lalu tiba-tiba, para Mega Minions datang menyerang Maxim dan mereka pun berhasil mengalahkannya. Tak lama kemudian, Lucy dan yang lainnya tiba lalu menghampiri Gru dan Junior yang selamat. Singkat cerita, mereka akhirnya kembali ke rumah asal mereka. Di sana, Dr. Nefario berhasil mengembalikan Junior menjadi normal lagi. Tak lama kemudian, Agnes akhirnya bertemu kembali dengan Lucky, si kambing kesayangannya. Sementara itu di markas AVL, grup bertemu Maxim di tahanan dan berbincang tentang masa lalunya. Mereka akhirnya sepakat untuk damai dan mengadakan konser bersama untuk menghibur para tahanan di markas AVL. Di sana terlihat para penjahat kelas atas yang telah dikalahkan oleh Gru dan para minions di film-film sebelumnya. Sementara itu, Poppy akhirnya bersekolah di sekolah impiannya. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Despicable Me 4 ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.